Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Duarsanda dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menerangkan apa itu dan arus listrik bolak-balik yang kita sebut dengan AC. Rangkaian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian arus listrik searah yang kita sebut DC atau Direct Current. Rangkaian ini arus listriknya hanya mengalir dalam satu arah, sedangkan yang AC Alternative Current atau arus bolak-balik adalah arus listrik yang besar dan arahnya senantiasa berubah-ubah secara bolak-balik di sekitar nilai positif dan negatif. Nah, contoh dari sumber arus DC yaitu ada baterai, aki, dan elemen kota. Sedangkan arus dari AC yaitu generator dan listrik PLN. Nah, alat ukur yang digunakan dalam arus tersebut adalah ampermeter dan voltmeter yang terdapat dalam nilai efektif. Di sini ada gambar arus dan tegangan. Seperti contoh berikut ini adalah gambaran dari arus dan tegangan AC. Nah, pada gambar tersebut persamaan tegangan AC V sama dengan V maksimal dikali sin omega T, sedangkan persamaan arus AC yaitu I sama dengan I maksimal sin dikali omega T. Keterangan V-nya ini tegangan atau kita sebut volt, I-nya sama dengan kuat arus listrik atau ampere, V maksimal itu sama dengan tegangan maksimum, simbolnya volt, I maksimal sama dengan kuat arus listrik, lambangnya itu ampermeter, dan W omega sama dengan kecepatan sudut yang dilambangkan dengan radian atau sekon, sedangkan T itu adalah waktu yang dilambangkan dengan sekon. Kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter. Nah, di sini ada gambar kuat arus efektif atau IEF dan tegangan efektif atau VEF. Kuat arus efektif atau IEF, rumusnya IEF sama dengan I maksimal per akar 2, sedangkan tegangan efektif yaitu VEF, rumusnya VEF sama dengan V maksimal per akar 2. Rangkaian arus bolak-balik atau AC yaitu rangkaian ILC. R-nya itu merupakan resistor atau resistif murni, L-nya itu merupakan induktor atau induktif, C-nya itu merupakan kapasitor atau kapasitif. Yang pertama itu ada rangkaian resistor murni. Jadi kita fokus ke hambatan ini ada gambar resistor murni. Jadi kita fokus ke hambatan resistor murni yang dilambangkan dengan R, huruf R. Nah, kita alirkan ke arus AC yang di bawah itu. Nanti akan berlaku hukum Ohm, yaitu dengan rumus V R sama dengan IR. Nah, masih dengan rangkaian RLC. Untuk grafik rangkaian resistor murni itu di mana I maksimal dan V maksimal di titik yang sama dengan satu lembah dan gunung yang sama. Dan untuk diagram faspornya itu V dan I sepase, jadi searah gitu. Lalu kedua ada rangkaian induktor murni atau induktif yang dilambangkan dengan huruf L. Nah, yang di rangkaian L-nya itu kita namain rangkaian selenoida dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang di bawah. Nah, dia berlaku sebagai hambatan yang sering disebut dengan reaktif induktor atau XL. Rumusnya XL sama dengan omega kali L. Terjadi hukum Ohm menjadi VL sama dengan IXL.
Untuk grafik induktor murni atau L itu I maksimal dan V maksimal tidak searah, di mana V-nya mendahului I. Jadi diagram paspornya itu V mendahului 90 derajat. Selanjutnya ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif yang dilambangkan dengan huruf C. Rangkaian kapasitor ini dihubungkan ke sumber tegangan AC yang di bawah, akan terjadi hambatan yang disebut dengan reaksi kapasitor atau X dengan rumus X sama dengan 1/omega KIC. Terjadi hukum Ohm yaitu VC sama dengan IX. Lalu ada rangkaian kapasitor murni yaitu I maksimal mendahului V maksimal, di mana I-nya ini mendahului V, jadi V 90 derajat. Keterangan V-nya itu ketegangan yang dengan lambang volt, I-nya itu kuat arus listrik yang dilambangkan dengan ampere, R, X, XL, XC hambatan atau Ohm, omega sama dengan kecepatan sudut atau rad per sekon, L sama dengan induktansi atau induktor dengan lambangnya H, C sama dengan kapasitansi atau kapasitor dilambangkan dengan huruf F. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.